والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang kami muliakan para asatidzah, kemudian yang kami hormati para tokoh masyarakat dan para santri yang kami banggakan, bersyukur kepada Allah di pagi yang sangat lumayan dingin ya. Kita masih diberikan Allah kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dari rumah ya, menuju masjid atau rumah Allah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat subuh berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan kajian rutin kita pada pekan keempat, yang insyaallah pembahasan kita berkenaan dengan tauhid. Yang semoga dengan ini semuanya Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan kita untuk selalu istiqomah di dalam meniti kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini masih berkenaan dengan muqaddimah ya. Kita masih belum, nanti kalau misalkan sudah habis pembahasan muqaddimah, kita baru masuk ke pembahasan yang ada di dalam kitab ya. Pertemuan berikutnya kita sudah sampaikan tentang biografi penulis ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, siapa beliau, bagaimana sasaran dakwah beliau ya, dan lain sebagainya. Serta kita singgung sedikit ya, pertemuan yang sebelumnya tentang urgensi tauhid ya. Di antaranya kita mengajak sedikit ya, bahwa urgensi tauhid ya, Allah masukkan mereka orang yang bertauhid ke dalam surga ya. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian tauhid merupakan prioritas utama ya, sebelum ibadah-ibadah yang lain, sebagaimana hadis Mu'ad ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ketika Mu'ad diperintahkan oleh Rasulullah pergi ke kota Yaman, maka kata Rasulullah, engkau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab, maka sebaiknya pertama kali yang engkau dakwahkan adalah mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka diperintahkan untuk sholat ya. Kemudian diperintahkan untuk menunaikan zakat ya, dan lain sebagainya. Baik. Maka pertemuan kali ini ya, insyaallah kita membahas tentang keutamaan tauhid ya, keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali. Akan tetapi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas ya, satu saja ya, satu dari keutamaan tauhid ya, yaitu tauhid menggugurkan dosa-dosa ya. Tauhid menggugurkan dosa-dosa ya. Maka kenapa kita tidak menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain ya? Dan kita tahu bahwasanya keutamaan tauhid itu sangat banyak sekali. Kenapa kita hanya berfokus pada satu, yaitu tauhid menggugurkan dosa-dosa ya. Kalau kita pahami ya, semua keutamaan tauhid ya, itu akan berporos pada keutamaan satu ini, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Kira-kira kapan seseorang itu
dimasukkan ke dalam surga. Ini salah satu keutamaan tauhid, bahwa orang yang bertauhid Allah akan masukkan ke dalam surga. Kapan kira-kira seseorang akan dimasukkan ke dalam surga? Ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian kapan kira-kira seseorang itu akan dijamin oleh Allah keamanannya, ketentramannya? Ketika dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan yang satu ini ya kita fokuskan pada pertemuan kali ini ya. Begitu juga ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di banyak ayat ya, tentang keutamaan tauhid, bahwasanya mereka akan dihapuskan dosa-dosa mereka. Begitu juga doa-doa yang sering dilantunkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadisnya. Baik. Jadi keutamaan yang sangat agung ya, tauhid menggugurkan dosa. Dan insya Allah nanti akan kita bawakan ya dalil-dalil ya, kurang lebih nanti ada 5 dalil yang berkenaan tentang keutamaan yang satu ini ya. Yang mana nanti ya, semua dalil itu bermuara pada keutamaan yang satu ini ya, yaitu menggugurkan dosa-dosa. Baik, dalil yang pertama ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ya, ayat 82 ya, Quran surat Al-An'am ya, Al-An'am ayat 82 ya. Nanti bapak-bapak atau santri bisa membuka sendiri ya mushafnya. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman ya, atau kemusyrikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan ya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa orang yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dengan tanpa mencampur adukan keimanan mereka ya, maka baginya keamanan dan petunjuk ya, baginya keamanan dan petunjuk ya. Yang pertama ya, orang yang bertauhid ya, orang yang bertauhid baginya keamanan dan petunjuk. Kemudian di dalam ayat ini ya, ada sedikit pembahasan ya. Yang pertama, kalau kita baca ayat ini, kalau kita buka mushaf ya, ayat ini itu menggambarkan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang berdebat dengan kaumnya ya. Jadi ayat ini itu posisinya paling bawah ya, posisinya paling bawah. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika itu mendebat kaumnya, yang mana ketika itu kaumnya menyembah ya, bintang ya, bulan dan matahari ya. Di dalam nah, kita bacakan ayatnya, surat Al-An'am ayat 75. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh wa liyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami
yaitu yang terdapat di langit dan bumi, maka kami memperlihatkannya agar dia termasuk orang yang yakin. Jadi yang perlu kita garis bawahi, ya, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum mendebat kaumnya, ya, beliau adalah orang Islam, ya, beliau adalah orang yang beriman, beliau adalah orang yang yakin atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti anggapan sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Ibrahim alaihissalam, ya, ketika itu mencari Tuhan, ya, sedang mencari Tuhan. Ya, ini salah. Ya, mungkin kalau kita baca ayatnya secara, ya, kasat mata, itu memang ya, bunyi ayatnya seolah-olah Ibrahim alaihissalam itu sedang mencari Tuhan. Ya, tetapi ya, ini tidak benar. Ya, bahwasanya beliau alaihissalam, ya, itu adalah orang Islam, ya, orang yang beriman dan orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita baca ayat berikutnya, falamma janna 'alaihi al-lailu wa kawkaba. Maka ketika malam tiba, ya, kemudian beliau melihat bintang-bintang, ya. Qala hadza rabbi, ya. Ibrahim mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ya. Tetapi tatkala bintang itu hilang, tenggelam, ya, beliau mengatakan saya tidak suka dengan yang tenggelam, ya. Falamma ra'al qamara bazigha, kemudian tatkala Ibrahim melihat bulan, ya, qala hadza rabbi, beliau mengatakan ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Sesungguhnya ketika bulan hilang, ya, maka beliau mengatakan sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, ya, Allah katakan falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika Ibrahim alaihissalam melihat matahari terbit, ya, kemudian apa kata beliau? Ini Tuhanku. Hadza akbar. Ini yang paling besar dibandingkan dengan bintang dan bulan, ya, matahari paling besar. Maka falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika matahari terbenam, ya, kata Ibrahim apa? Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, menjelaskan kepada kaumnya bahwa benda-benda langit tersebut, ya, bukanlah Tuhan. Benda-benda langit tersebut, ya, bintang, bulan, matahari dan lain sebagainya tidak layak untuk disembah, ya. Mereka terbit, ya, kemudian mereka beredar, mereka hilang. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka itu diatur, ya. Mereka itu diatur, ada yang mengatur, bukan yang mengatur alam semesta, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya benda-benda langit, ya, itu tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Kemudian, ya, di dalam ayat berikutnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ya, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa beliau menyembah Tuhan, ya, yang memang berhak untuk disembah, ya, yaitu yang menciptakan, ya, langit dan bumi, fatiris samawati wal ardh, ya. Jadi Nabi Ibrahim, ya, menjelaskan kepada kaumnya bahwa beliau hanyalah menyembah Tuhan yang layak disembah, yakni yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian
Di ayat yang berikutnya ya, yang menjelaskan tentang bantahan mereka, yaitu kaum yang kepada Nabi Ibrahim ya. Di dalam ayat yang paling terakhir ya, Allah mengatakan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun ya. Siapakah yang merasa atau siapakah yang paling aman ya di antara mereka berdua, artinya Nabi Ibrahim dengan kaumnya ya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui ya. Jadi pada ayat yang ini kaumnya itu seolah-olah menakut-nakuti Nabi Ibrahim ya, menakut-nakuti Nabi Ibrahim ya, biar enggak kualat ya ketika Nabi Ibrahim mencela Tuhan-Tuhan mereka ya, maka beliau menakut-nakuti. Tapi justru Nabi Ibrahim alaihissalam yang membantah mereka dengan menjelaskan ya, siapa yang paling takut ya, saya atau kalian ya, atau siapa yang merasa ya, berhak mendapatkan keamanan ya, saya atau kalian ya. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengutarakan jawabannya di ayat yang terakhir ya, yaitu ayat Quran surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman ya, atau kemusyrikan, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah yang mendapat petunjuk ya. Ini yang pertama, pembahasan yang pertama dalam ayat 82. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan ya, di situ Allah menyebutkan kata-kata dzulm ya, dzulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ya. Jadi makna zulm di sini adalah kesyirikan ya. Makna al-zulm di sini adalah kesyirikan. Ini bisa kita lihat dari konteks ayat ya. Karena kalau kita baca secara keseluruhan ya, kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya itu, Nabi Ibrahim sedang menjelaskan kesyirikan dan ketauhidan ya. Maka ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya maksud dari zulm di situ adalah kesyirikan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dikuatkan lagi ya, oleh dalil ya, atau hadis yang lain ya. Lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, ya. Syaqqa dzalika 'alal muslimin. Ketika itu para kaum muslimin yang merasa keberatan ya, merasa keberatan. Faqalu ya Rasulullah. Kemudian para sahabat mengatakan ya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsahu. Siapakah di antara kita yang tidak pernah menggolimi dirinya sendiri? Ya. Qala laisa dzalik. Akan tetapi Rasulullah mengatakan bukan itu maksudnya. Ya, bukan itu maksudnya. Innama huwa syirk. Maksud dari kezaliman di situ adalah asyirk. Alam tasma'u ma qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu. Apakah kalian tidak mendengarkan ya, ketika Luqman berbicara dengan anaknya dan ketika itu sedang menasihatinya? Apa isi nasihat Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum ya, itu memahami lafal atau kalimat dzulm di sini itu secara bahasa, secara lughawi ya. Tidak salah ya dengan pemahaman para sahabat ya, enggak ada yang salah. Ya, makna bidzulm ya. Bidzulmin. Mereka para sahabat memahami kalimat dzulm di sini itu sebagai nakirah
Kalau dalam ilmu nahwu itu ada ma'rifah dan nakirah. Ini para santri lebih paham nih. Jadi kalau ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang sudah pasti, ya, atau khusus. Tapi kalau nakirah, ya, itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya masih umum. Ya. Jadi mereka memahami kalimat bidzulmin ini, ya, dengan kezaliman yang ada, ya, secara umum. Kalau kezaliman secara umum itu kan, yang pertama mereka menzalimi dirinya sendiri, ya, kemudian zalim kepada sesama manusia, ya, yang ketiga zalim kepada Allah. Nah, ini yang mereka pahami. Dan Rasulullah tidak menyalahkan pendapat, ya, pemahaman para sahabat, ya, yang mereka memahami secara bahasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya, memberitahu para sahabat bahwasanya maksud al-dzulm di sini adalah bukan yang seperti mereka yakini. Ya. Jadi kalau dalam ilmu usul fiqh, ya, itu ada kaidah itlaqul 'am, ya, itlaqul 'am wa yuradu bil khas. Ya. Jadi lafalnya bersifat umum, ya, akan tetapi maksudnya adalah khusus. Ya, lafalnya umum tapi maksudnya adalah khusus. Bagaimana cara kita mengetahui, ya, bahwasanya maksud dari kalimat itu khusus? Ya, kita lihat dari dalil yang lain, ya, dalil penguatnya, ya, bahwasanya Luqman, ya, ketika menasihati anaknya, beliau mengatakan inna syirka la dzulmun 'adzim, ya, bahwasanya kesyirikan adalah merupakan kezaliman yang besar. Ya, maka bisa kita garis bawahi, ya, melalui pernyataan ini bahwa maksud dari al-dzulm di situ adalah kesyirikan. Maka, ya, siapa saja, ya, yang terhindar dari kesyirikan, ya, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjamin mereka, ya, keamanan mereka, ketentraman mereka, ya. Maka ini kalau dalam bahasa Arab, ya, kita istilahkan namanya al-amnul mutlaq, ya. Al-amnu al-mutlaq. Jadi al-amnu al-mutlaq ini keamanan yang sempurna, ya. Artinya mereka nanti di akhirat, ya, itu masuk surga tanpa hisab, tanpa diadab, ya. Ini maksud dari keamanan yang sempurna, ketika mereka atau keimanan mereka, ya, bersih dari kesyirikan, ya. Jadi alatul, ya, kalau bahasa orang Badui itu alatul, ya, langsung masuk tol, ya, tanpa transit terlebih dahulu, ya, langsung masuk surga. Ya. Akan tetapi, ya, ketika mereka, ya, melakukan kesyirikan, maka sejauh itu pula, ya, keamanan mereka berkurang. Ya, sejauh itu pula keamanan mereka akan berkurang. Bahkan sebagian para salaf, ya, mereka mengatakan bahwa kemaksiatan itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Ya, kemaksiatan, ya, itu merupakan kategori dari syirik kecil. Ya. Maka orang yang melakukan kemaksiatan, jadi orang yang bertauhid, ya, kemudian kita melakukan kemaksiatan, kita, ya, sama seperti kita bertauhid, ya, tapi kita kadang melakukan kemaksiatan, tidak mendapatkan al-amnul mutlaq, ya, tidak mendapatkan keamanan yang sempurna, ya. Akan tetapi apa yang mereka dapatkan? Al-mutlaqul aman, ya, al-mutlaqul aman. Apa itu al-mutlaq al-aman? Ya. Mereka mendapatkan keamanan, ya, kekal di dalam surga. Artinya mereka
di penghujung nantinya itu mereka akan masuk surga, ya. Akan tetapi disiksa terlebih dahulu, ya. Mereka haram kekal di neraka, ya, tidak kekal di dalam neraka. Itu al-mutlaq al-aman, ya. Jadi ujungnya juga nanti akan masuk surga, akan tetapi disiksa terlebih dahulu, ya, di dalam neraka. Ya. Ini yang pertama, ya, dalil yang pertama, ya, yaitu orang-orang yang bertauhid, ya, baginya keamanan dan petunjuk. Ya. Dan kemudian dalil yang kedua, ya, dalil, ya, dari hadis, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa yang bersahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan Isa adalah hamba dan utusannya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan kalimat yang kalimat kun, ya, ketika Maryam, ya, tiba-tiba mempunyai anak, ya, jadi Allah mengatakan kun, ya, maka jadilah Isa alaihissalam, ya, kepada Maryam. Jadi maksud kalimat yang disampaikan atau yang disampaikan kepada Maryam itu adalah kun, ya. Wa ruhum min, ya, serta roh yang diciptakan oleh Allah, ya. Wal jannatu haq, dan surga itu benar adanya. Wan naru haq, dan neraka pun benar adanya. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, ya. Jadi yang kedua, ya, bahwasanya orang yang bertauhid, ya, itu akan masuk surga, ya, akan masuk surga bagaimanapun kondisi amalnya, bagaimanapun kondisi amalnya. Luar biasa ini, ya. Yang penting bertauhid, ya, maksiat tapi masuk surga, ya. Baik. Jadi sisi pendalilan di dalam hadis ini adalah di dalam kalimat yang terakhir, ya, yaitu Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun, ya, kondisi amalnya. Para ulama ada dua pendapat, ya, di dalam memaknai hadis ini, ya, berkaitan dengan bagaimanapun kondisi amalnya, ya. Yang pertama, Allah akan masukkan, ya, Allah akan memasukkan mereka bagaimanapun kondisi amalnya, ya, bagaimanapun kondisi amalnya. Nah, ini yang pertama. Ya, yaitu maksudnya jika mereka bertauhid, ya, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, meyakini bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, ya, maka mereka pasti masuk ke dalam surga, ya. Apakah masuk surga secara langsung, ya, ataukah ujungnya pasti masuk surga, ya, meskipun, ya, mereka disiksa terlebih dahulu, ya. Ini maksud dari Allah memasukkan mereka bagaimanapun kondisi amalnya, ya. Jadi meskipun, ya, amalannya mereka berkurang, ya, kemudian
mereka memiliki dosa-dosa, ya, karena tauhid yang memiliki keutamaan yang sangat agung, ya, maka Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua, Allah masukkan mereka ke surga, ya, ke surga sesuai tingkat atau kondisi, ya, amalnya. Artinya begini, di dalam surga itu kan bertingkat-tingkat, ya. Surga itu memiliki derajat-derajat, ya. Mereka orang yang bertauhid, ya, maka Allah akan masukkan mereka sesuai dengan amalnya, ya. Kalau amalnya banyak, ya, maka posisi surga semakin tinggi, ya. Kalau amalnya rendah, ya, maka posisi surga semakin rendah, ya. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat. A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah. Yang mana Allah persiapkan, ya, surga itu semuanya untuk para mujahid di jalan Allah. Ma bainad darajataini kama bainas samai wal ardh. Antara dua derajat, ya, dengan derajat yang lainnya itu bagaikan jauhnya bumi dan langit. Fa idza sa'altumullaha, maka apabila kalian meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, ya, maka memintalah surga firdaus, ya. Jadi kalau di dalam syarah, di dalam hadis Bukhari ini, ya, di dalam syarah Fathul Barinya, Allah itu menyediakan surga bertingkat-tingkat untuk para mujahidin, ya. Begitu juga dengan yang lainnya, Allah juga akan menyediakan, ya, surga yang bertingkat-tingkat untuk hamba-hamba yang lain selain para mujahidin, ya. Maka yang kedua, ya, yang kedua ini kita garis bawahi bahwasanya orang yang bertauhid, ya, Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga bagaimanapun kondisi amal perbuatannya, ya. Dan kondisi amal perbuatannya kita sudah jelaskan, terdapat dua perbedaan. Ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah mengatakan melalui sabdanya, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan hanya mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sisi pendalilannya, Pak, ya, hadis ini adalah keutamaan, ya, bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah disertai dengan ikhlas, ya, dan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali, ya, orang-orang itu yang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya, akan tetapi mereka tidak memahami maknanya, mereka tidak ikhlas di dalam mengucapkannya, ya. Seperti contoh orang gila. Orang gila kira-kira bisa enggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bisa, ya, tapi dia enggak paham maknanya. Apa makna dari la ilaha illallah, ya. Orang-orang munafik bisa enggak kira-kira mereka mengucapkan la ilaha illallah? Sangat bisa sekali, ya. Akan tetapi mereka tidak ikhlas, ya. Jadi dalil yang ketiga bahwa orang yang bertauhid, ya, Allah haramkan neraka baginya. Neraka baginya. Jadi
hadis ini merupakan kelaziman dari hadis yang kedua. Ya. Kalau hadis yang kedua tadi, ya, orang yang bertauhid itu Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian kalau hadis ini, ya, orang yang bertauhid, ya, Allah akan haramkan dirinya neraka. Ya. Artinya sama saja, ya. Karena di akhirat tidak ada pilihan yang lain kecuali surga dan neraka. Ya. Kalau nggak masuk surga, ya masuk neraka. Ya. Nggak ada yang tengah-tengah ngambang di situ, nggak ada. Ya. Baik. Ya. Jadi pada hadis ini, ya, jika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, dengan ikhlas, ya, dan memurnikan tauhid tersebut, ya, tanpa mencampur adukan dengan kesyirikan, ya, akan tetapi melakukan, ya, dosa-dosa, ya, kadang bermaksiat kepada Allah, ya. Kemudian ketika dia meninggal belum sempat untuk bertaubat dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, ya. Maka dalam hal ini, ya, orang tersebut berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, ya. Yang pertama, ya, itu ada yang namanya at-tahrim al-mutlaq, ya. At-tahrim al-mutlaq, ya. Yaitu pengharaman neraka secara mutlak, ya. Artinya jika Allah, ya, Allah akan ampuni seluruh dosanya, ya, kemudian Allah akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, ya, tanpa transit terlebih dahulu, ya, alatul, ya, langsung masuk ke dalam surga. Nah, ini yang pertama, at-tahrim al-mutlaq, ya, pengharaman dari neraka secara mutlak, ya. Kemudian yang kedua ada namanya mutlaqut tahrim, ya, mutlaq at-tahrim. Yaitu pengharaman dari kekal neraka, ya, kekal di neraka, ya. Artinya jika Allah berkehendak, ya, maka orang tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu, ya, dengan dimasukkan ke dalam neraka, ya. Akan tetapi tidak kekal di dalamnya, ya. Nanti pasti akan keluar dari neraka dan pasti akan Allah masukkan ke dalam surganya, ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa dimasukkannya seseorang, ya, ke dalam surga, ya, keselamatan seorang hamba, ya, itu bukan hanya sekedar, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, tapi harus memenuhi syarat-syarat yang ada. Di antaranya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita di dalam bersyahadat, ya, di dalam beramal, ya, itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dibarengi dengan kesyirikan-kesyirikan yang ada, ya, maupun itu syirik besar ataupun syirik kecil, ya. Nanti akan kita bahas perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil yang keempat, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Musa ya Rabb, Musa mengatakan, wahai Rabbku, allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Ajarkan aku sesuatu yang dengan hal itu aku bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu. Artinya Musa meminta sebuah kalimat yang bisa dengan hal itu beliau berdoa kepada Allah dan selalu mengingatnya. Qala qul ya Musa, Allah mengatakan, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Ya. Jadi Allah mengatakan kalimat yang dapat dengan hal itu berdoa kepadaku kemudian mengingatku adalah la ilaha illallah. Akan tetapi apa kata Musa? Ya Rabb, kullu ibadika yaquluna hada. Semua hambamu itu mengucapkan ini, ya.
semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Tapi Allah bantah, qala ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amirahunna ghairi, ya. Kalaulah seluruh penduduk langit, ya, selain aku, kata Allah, wal ardina sab'a fi kiffah, dan seluruh penduduk bumi, ya, ditimbang, ya, wala ilaha illallah fi kiffah, dan kalimat la ilaha illallah di sisi timbangan yang lain, malas bihinna la ilaha illallah, maka yang berat timbangannya adalah kalimat la ilaha illallah, ya. Jadi hadis ini menunjukkan apa, Pak? Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu mengalahkan seluruh, ya, dosa yang ada, ya, mengalahkan seluruh dosa yang ada. Maka seandainya dosa, ya, sebesar langit dan bumi, ya, lalu ditimbang, ya, dengan kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosa tersebut, ya, kalah timbangannya, jatuh, ya, naik, ya, naik. Terus kemudian kalimat la ilaha illallah, ya, lebih berat timbangannya daripada dosa-dosa, walaupun dosa tersebut, ya, sebesar atau setinggi langit dan bumi. Ya. Kemudian, ya, hadis ini dikuatkan oleh hadis bitaqah, ya. Mungkin kalau yang baru dengar, ya, ada namanya istilah, ya, hadis bitaqah, ya, ini kita bacakan artinya. Ya, dipanggil dengan suara keras, ya, di dalam hadisnya dipanggil dengan suara keras seorang dari umatku pada hari kiamat di hadapan keramaian manusia. Lalu dibukakan atasnya 99 catatan, setiap catatan sejauh jarak mata memandang. Lalu Allah berkata, apakah ada yang kau ingkari dari catatan ini? Ia berkata, tidak, wahai Rabbku, ya. Allah berkata, apakah para malaikat pencatat amal telah menzolimimu? Ya. Ia berkata, tidak, wahai Rabbku, ya. Lalu Allah mengatakan, apakah engkau punya uzur? Ya. Apakah engkau memiliki kebaikan? Maka orang itu pun ketakutan, ya. Lalu ia berkata, tidak ada, wahai Rabbku, ya. Kemudian Allah mengatakan, ada, ya. Sesungguhnya di sisi kami engkau memiliki kebaikan-kebaikan, dan sesungguhnya engkau tidak akan dizolimi pada hari ini. Lalu dikeluarkan baginya, ya, sebuah kartu, ya. Makanya dikatakan sebagai hadis bitaqah, ya. Bitaqah itu artinya kartu, ya. Bitaqah artinya kartu, ya. Makanya kenapa hadis ini dinamakan dengan hadis bitaqah, ya. Jadi kemudian dikeluarkan kartu, ya, bagi dirinya yang bertuliskan, aku bersaksi bahwa saya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbku, apa nilai kartu ini dibandingkan dengan catatan-catatan keburukanku itu? Allah mengatakan, kau tidak akan dizolimi, ya. Lalu diletakkan kartu tersebut di daun timbangan, dan diletakkan catatan-catatan keburukan di daun timbangan yang lain, ya. Artinya ditimbang, ya. Kartu yang dia punya tadi yang berisikan, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, ya. Kemudian ditimbang dengan keburukan-keburukan orang tersebut, ya. Maka ternyata catatan-catatan keburukan menjadi ringan dan lebih berat kartu tersebut, ya. Maka hadis ini menunjukkan bahwa, ya, dosa-dosa, ya, itu tidak mampu berhadapan, ya, dengan tauhid la ilaha illallah, ya. Maka tentunya, ya, bagi yang tauhidnya kuat, ya, bagi yang tauhidnya kuat, artinya setiap muslim itu memiliki kartu la ilaha illallah, ya. Akan tetapi kadarnya atau kualitasnya itu bertingkat-tingkat, ya. Kemudian, ya, dikuatkan lagi, ya, oleh perkataan Ibnu Katsir, ya, yang menguatkan, ya, hadis, ya, permintaan Nabi Musa tadi, ya.
Wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyuna min qabli, ya, sebaik-baik apa yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi yang keempat adalah bahwa orang yang bertauhid, ya, itu timbangannya lebih berat, ya, dibanding dosa-dosa yang mereka lakukan. Kita sebutkan lagi di sini. Timbangan tauhid lebih berat, ya, daripada dosa-dosa. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, dalil yang kelima, dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, ya. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala ya bani Adam, ya, Allah mengatakan, ya, ini hadis qudsi berarti, wahai anak Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, seandainya kamu mendatangiku, ya, dengan membawa dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian ketika kamu mendatangiku, ya, kamu dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, ya, apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha maghfirah, saya akan mendatangimu dengan ampunan seluas bumi juga, ya. Jadi ketika orang yang tidak menyekutukan Allah kemudian dosanya sangat banyak, ya, maka, ya, walaupun dosanya seluas bumi, ya, maka ampunan Allah pun sangat, ya, akan dibuka seluas-luasnya kepada orang yang tidak menyekutukan Allah, artinya orang yang bertauhid, ya. Maka, ya, seseorang yang bertauhid, ya, dan selamat dari kesyirikan, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya, ya, meskipun dosa orang tersebut, ya, sepenuh bumi, ya. Jadi kalau kita bahas, ya, bab ini berbicara khusus tentang rahmat Allah, ya, rahmat Allah kepada para hamba-hambanya. Bagaimana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya, ya, bagi mereka pelaku pendosa, ya, pelaku kemaksiatan, ya, selama orang-orang yang melakukan kemaksiatan tersebut tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Baik. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan, ya, pada pertemuan kali ini, ya. Semoga bermanfaat, ya, buat kita kesemuanya, ya. Kemudian, ya, saya menasihati kepada diri saya pribadi, ya, kepada jemaah sekalian umumnya, ya, selalu, ya, tingkatkan, ya, amal soleh kita, ya, salat kita selalu kita tingkatkan, perbaiki, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat An-Nahl, ya, Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, ya, bahwasanya barang siapa yang beramal soleh, ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan termasuk kehidupan yang baik, ya, para ulama tafsir mengatakan bahwasanya kehidupan yang baik adalah kehidupan di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kesemuanya di jannahnya. Baik, aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.